Di sini pada hari ini akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian, relevansi atau hubungan dari kurikulum pendidikan agama Islam dengan tuntutan kompetensi guru sekolah Islam terpadu. Sebelum dijelaskan lebih detail, relevansi itu adalah tentang kesesuaian. Kemudian kurikulum seperti biasa itu adalah tentang isi, tentang bahan, tentang tujuan. Kemudian pendidikan agama Islam di sini adalah pendidikan yang diajarkan di perguruan tinggi, khususnya di IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian bagaimana hubungannya dengan tuntutan yang harus dikuasai kompetensi guru di sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu adalah sekolah Islam khusus, biasanya swasta, di luar pemerintah, yang mempunyai target tertentu, yang lebih banyak pelajaran-pelajaran keislamannya dan cenderung berkualitas baik dan harganya lumayan juga lebih dari sekolah biasa. Baik, selanjutnya bagaimana ini kondisi mutu guru Indonesia? Pada kondisi mutu guru Indonesia itu merupakan Indonesia ada di peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Kemudian komponen guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang dunia. Kemudian hasil uji kompetensi rata-rata pada tahun 2015 itu 44,5, berada jauh di bawah nilai standar 55. Kemudian apa sesungguhnya yang terjadi khususnya tentang perlulusan dari perguruan tinggi agama Islam, khususnya jurusan pendidikan agama Islam. Pertama, ternyata kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kurang efektif. Tidak menjamin hasilnya lulus sesuai dengan harapan. Kemudian kurang efisien. Jadi banyak mata kuliah, tetapi lulusannya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian kurang fleksibel. Artinya, kurikulum yang ada itu tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan nasional, ataupun kebutuhan global. Kemudian reliability-nya rendah, artinya tidak komunikatif. Ini kurikulumnya bisa menimbulkan banyak tafsir. Kemudian yang terjadi adalah sesungguhnya hubungan fungsionalnya antara mata kuliah itu tidak sinkron atau tidak terjadi kurang jelasnya tujuan kurikulernya. Kemudian yang selanjutnya ada gap artinya ada celah yang memang tidak menyambung lulusan jurusan PAI dengan sekolah Islam terpadu, yang sekarang ini banyak sekolah Islam terpadu itu menjamur di tiap daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah semua komponen perangkat sekolah mesti terjamin mutunya yang harus sesuai. Nah, ini di sekolah Islam terpadu itu adalah sekolah yang elit, sekolah yang bagus, jadi kompetensinya juga harus bagus. Kemudian guru di sekolah Islam terpadu itu diharuskan mempunyai sisi spiritual, kognitif, dan psikomotor. Nah, harusnya jurusan PAI itu mempunyai dokumen kurikulum, tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Kemudian, bagaimana sesungguhnya jurusan pendidikan agama Islam itu kurikulumnya? Apakah itu sudah cukup bekal kepada calon pendidik agama Islam sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi guru yang dibutuhkan oleh sekolah Islam terpadu? Kemudian selanjutnya metode yang digunakan adalah teknik liberal research, artinya data berbentuk dokumen sekolah, regulasi atau aturan pendidikan ditambah dengan buku dan jurnal. Itu
dianalisis. Kemudian pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi sekolah Islam terpadu. Jadi studi kurikulumnya, studi kompetensi gurunya seperti apa, kemudian jurusan PAI kurikulumnya seperti apa. Nah, kemudian dihubungkan dengan berbagai macam literatur, buku, peraturan, kompetensi guru, kurikulum, dan relevansinya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini membedahnya untuk mengetahui relevansi kurikulum PAI dengan tuntutan standar kompetensi sekolah Islam terpadu, itu digunakan evaluasi kurikulum model content stake supaya terlihat apa adanya dan apa yang seharusnya. Kemudian evaluator memberikan pertimbangan mengenai kurikulum sebagai rencana yang sedang dikaji relevansinya. Nah, ini tentang pembahasan relevansi. Itu merupakan prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, artinya hubungan, kaitan, kesesuaian. Kalau dalam kamus Oxford adalah the quality or state of being closely connected or appropriate, artinya keadaan yang terhubung atau sesuai. Kemudian selanjutnya, kurikulum jurusan PAI itu artinya harus sesuai dengan isu-isu atau permasalahan aktual yang sedang dihadapi atau tuntutan kekinian. Yaitu di sini tuntutannya adalah kompetensi profesional guru pendidikan Islam di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah Islam terpadu. Nah, relevansi itu akan terjadi ketika pembelajaran dikaitkan dengan isu baru atau tuntutan terbaru. Kemudian kemudian relevansi itu harus sudah menjadi keniscayaan. Kenapa? Karena kurikulum itu berubah mengikuti perkembangan zaman agar relevan dengan tuntutan perubahan kondisi masyarakat. It has been established that the society or culture of a people is a dynamic in nature. Now, consequently, the curriculum which serves as the vehicle for transferring relevant knowledge must also be dynamic. Kemudian kurikulum juga harus bersifat dinamis sesuai dengan pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya relevansi juga harus mempunyai keterkaitan terhadap ke dalam, internal, kemudian juga eksternal. Artinya relevansi itu harus sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, kemudian evaluasi juga harus sesuai dengan isi, proses penyampaian, dan tujuan kurikulum. Kemudian ada relevansi eksternal, artinya kesesuaian antara isi kurikulum dengan tuntutan, dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan kemajuan iptek. Nah, selanjutnya dilewat saja karena waktunya sebentar. Kemudian evaluasi relevansi konten and stack. Nah, untuk mengetahui tingkat relevansi kurikulum jurusan PAI itu digunakan model konten and stack. Jadi model konten stack itu merupakan evaluasi kualitatif yang dikembangkan oleh stack. Nah, model stack itu terdiri dari dua matrik, ada matrik disiplin, ada matrik pertimbangan. Nah, ini kemudian ada standar kompetensi guru, itu ada sekolah Islam terpadu itu ada beberapa diantaranya karena sebagai guru, maka di sekolah Islam terpadu itu guru itu harus menjadi seorang walid, orang tua, kemudian harus menjadi seorang syekh dalam aspek spiritual atau ruhiyah, kemudian sebagai seorang mualim atau ustadz dalam mengajarkan ilmu, kemudian sebagai murabi dalam urusan akhlak atau moral peserta. Nah, kemudian standar kompetensinya ada standar kompetensi profesional, kemudian yang kedua ada kompetensi pedagogik, artinya menyampaikannya juga harus baik, mempunyai metode-metode tertentu, kemudian mempunyai kepribadian keislaman, menjadi teladan, meningkatkan diri dalam mengikuti tarbiyah, tidak merokok, kemudian dapat membaca Al-Quran, kemudian mampu hafal Al-Quran minimal juz 30. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai kompetensi sosial.
Artinya harus berinteraksi positif dengan warga sekolah, dengan orang tua. Selanjutnya, ada beberapa kompetensi yang harus diakui sebagai guru sekolah Islam terpadu. Dia itu harus mempunyai kompetensi spiritual, menjalankan ibadah wajib, kemudian memperbanyak amal-amalan sunnah, kemudian memahami konsep agama dengan benar, kemudian mampu meninggalkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, kemudian bagaimana relevansi kurikulum jurusan PAI dengan standar kompetensi guru sekolah Islam terpadu? Nah, ini secara detailnya ini kompetensi profesional, bagaimana hubungannya dengan kurikulum jurusan PAI. Pertama, kompetensi guru sekolah Islam terpadu itu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi pelajaran. Bagaimana di kurikulum jurusan PAI terdapat dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam, strategi pembelajaran, pemikiran pendidikan. Komentarnya adalah mata kuliah pendukung materi pelajaran sudah banyak yang meliputi kelompok ilmu agama dan kelompok ilmu umum. Selanjutnya, kompetensi pedagogi. Ini ada yang relevan, kemudian juga ada yang kurang. Di antaranya yang relevan adalah menguasai karakteristik siswa. Itu kompetensi guru sekolah Islam terpadu. Bagaimana di kurikulum jurusan PAI itu terdapat pada psikologi pendidikan. Nah, ternyata ada 2 mata kuliah tentang psikologi. Pertimbangannya ini ternyata alhamdulillah sudah relevan. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi guru sekolah Islam terpadu itu harus menjadi teladan dalam akhlak mulia. Nah, bagaimana dengan kurikulum jurusan PAI terdapat pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Ini mata kuliahnya secara teori, tetapi praktek sehari-hari tidak terawasi bagaimana seharusnya. Pertimbangannya ini berarti kurang relevan, harus diperbaiki. Kemudian ada dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, kompetensi gurunya seperti itu. Bagaimana dengan kurikulum jurusan PAI? Ternyata tidak ada mata kuliah yang khusus tahsin membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini sebaiknya ada karena ini merupakan pokok dari kompetensi seorang guru sekolah Islam terpadu. Jadi pertimbangannya tidak relevan. Kemudian kompetensi sosial menjadikan profesi pendidik sebagai misi akhlak berbasis pendidikan. Ini tidak ada khusus mata kuliah, tapi dimungkinkan pada masuk pada pengembangan kepribadian. Karena pendidik ini sebagai transfer, maka dia harus mempunyai akhlak. Nah, perlu adanya doktrin tentang ini supaya selalu bersemangat untuk selalu mengajar, bahwa dia itu mengajar berdasarkan dorongan dakwah. Selanjutnya, kompetensi spiritual. Ini ada seorang guru sekolah Islam terpadu mampu menjalankan ibadah wajib dengan sempurna. Itu ternyata terdapat pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Komentarnya, perlu penilaian sehari-hari dalam bentuk pembelajaran berasrama. Nah, ibadah sehari-harinya itu tidak dijamin sebagai seorang alumni jurusan PAI itu menjalankan dengan baik dan benar atau istiqomah. Kenapa? Karena pembelajaran perkuliahan di jurusan PAI itu tidak berbasis asrama. Nah, kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang kurang relevan. Pertama, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu belum jelas. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran yang islami. Menjadikan profesi pendidik sebagai misi akhlak berbasis pendidikan. Nah, ini belum ditanamkan. Kemudian yang belum relevan itu
adalah menjadi teladan dalam akhlak mulia, meninggalkan diri dari perbuatan maksiat, kemudian menjalankan ibadah wajib dengan sempurna, kemudian tidak merokok dan tidak mengkonsumsi hal-hal yang merusak diri. Nah, kemudian yang tidak relevannya adalah membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal Al-Quran minimal juz 30, kemudian mengembangkan dan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam. Ini yang tidak relevan atau yang memang harus dilengkapi kurikulum pendidikan agama Islam itu supaya betul-betul nanti kompetensi dari